Rektor UIN, dulu masih sebutannya IAIN Araniri, Profesor Safwan Idris. Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 bulan September tahun 2000. Jadi sebelum tertembaknya Teguh Johan. Saat itu beliau menempati rumah ini karena ini rumah sebagai rektor UIN, dan pada saat kejadian itu masih pagi sekali, belum pukul 7, sekitar 6.45, ada dua orang mengendarai sepeda motor datang masuk ke halaman rumah. Pintu depan rumah masih terkunci dan mendengar ada motor masuk. Pembantu beliau keluar menemui dua orang laki itu yang datang, dan mereka mengakunya mahasiswa ingin menemui Bapak Rektor untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting katanya, sehingga kemudian dipersilakan masuk oleh pembantunya, dan pembantu kemudian memberitahu kepala. Jadi begitu kejadiannya, dan waktu itu sama seperti kasus yang lain, polisi tidak berhasil mengungkap siapa yang bertanggung jawab di balik peristiwa tersebut. Jadi termasuk kasus yang nggak selesai. Dan penembakan Profesor Safwan Idris ini waktu itu banyak yang mengatakan juga karena beliau terlalu vokal. Sama juga seperti tokoh-tokoh yang lain menyuarakan agar konflik Aceh diselesaikan dengan cara dialog, dengan cara damai. Dan beliau juga salah satu pendukung kuat penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga ada macam-macam analisis. Para pengamat bilang ini terkait politik dan sebagainya, tapi kita sampai sekarang nggak tahu apakah ini benar demikian atau apa yang menjadi motif dibalik terjadinya peristiwa itu. Sampai sekarang kasus ini tidak terungkap dan menjadi misteri dalam rangkaian sebelumnya beberapa orang tokoh Aceh, termasuk Profesor Safwan yang saat itu masih menjabat sebagai rektor. Nah, kalau kita lihat bangunannya yang sekarang sudah direhab, dulu nggak bertingkat. Ini sebagian bangunan yang di sebelah kiri itu udah ada lantai 2, pintunya juga dulu yang sama sekali tidak tahu tentang peristiwa itu. Jadi kalau memang di sini dibuat memorialisasinya, pasti hal ini akan mudah diketahui oleh mahasiswa dan umum yang berkunjung ke sini misalnya. Jadi sayang sekali tempat ini tidak termasuk yang dibuat memorialisasi juga, padahal ini merupakan rangkaian dari peristiwa, kalau bisa kita bilang tahun 2000-2001 itu peristiwa-peristiwa kelam karena banyaknya tokoh-tokoh pendidikan ya, yang dibunuh. Jadi rektor dari tadi sudah kita tahu bahwa 14 tokoh-tokoh yang dari Kontras sudah memberitahukan atau itu sempat membuat kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Profesor Dayan Daud itu adalah kelompok GAM dari Aceh Besar. Setelah itu ditangkap melawan, dan waktu itu terjadi kontak tembak dan beberapa orang meninggal. Sementara tokoh yang dianggap oleh polisi yang melakukan penembakan terhadap Profesor Dayan Daud itu ditangkap dan tertembak kakinya, ditangkap, kemudian dia diadili. Nah, ini kan kalau kita lihat fakta hukumnya, ya proses pengadilan menunjukkan bahwa ya keluarga juga waktu itu namanya sedang suasana konfliknya belum selesai, jadi mereka cenderung untuk menyerahkan kepada pihak polisian saja. Sedangkan kalau ditanyakan kontrak sekarang apakah berupaya lagi, ya upaya yang paling penting menurut kita adalah ya, yang ada dalam buku sejarah. Tapi konflik GAM yang 76 sampai 2005 ini belum masuk. Padahal ini kan generasi yang sekarang lebih penting mengetahui juga sejarah yang paling dekat dengan mereka. Jangan kemudian seolah-olah damai yang sekarang ada ini memang sudah sudah semestinya. Pulau Jumpa, tahu nggak? Pernah dengar?
Nah, tahu kan? Nah, hal semacam itu ini menunjukkan bahwa memang kita pencatatan sejarahnya masih sangat minim, dan ini akan merugikan sebetulnya untuk generasi yang akan datang. Makin banyak kita mengingat, makin banyak kita mempelajari sejarah, maka kita bisa punya peluang lebih baik untuk melakukan proses membangun kehidupan berbangsa bernegara ke depan. Ya kan? Ya, ini kan takbir, jangan lupa takbir. Karena kesini aja nggak lupa. Nggak niat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya gede suaranya kalau di sini. Peranan media atau jurnalis di masa itu, karena pengalian isu itu selalu ada. Artinya apa? Memang analisis saya pemerintah, jadi yang melakukan isunya pemerintah, itu kan artinya apa? Isu-isu yang seperti kasus beliau almarhum itu kan selalu digantikan dengan isu lain. Kemudian dicari kambing hitamnya, salah satunya. Misalnya kedua ini pemberitaannya cenderung kontradiktif ya. Jadi bukan kontradiktif dalam fakta-fakta, tapi angle pemberitaan biasanya itu menguntungkan salah satu pihak. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya bagaimana dulu waktu konflik, sama juga. Banyak jurnalis waktu itu mengalami situasi yang sulit juga. Artinya mereka mungkin bisa dapatkan fakta-fakta di lapangan, tapi nggak semuanya bisa dipublis, dimuat dalam berita ya, di medianya. Karena apa? Karena memang waktu itu juga ada upaya-upaya kontrol kan dari pihak pemerintah terhadap apa yang diberitakan, supaya tidak dianggap merugikan belah pihak. Jadi pemerintah lakukan, salah satunya dulu ada berita online-nya acehkita.com. Nah, dulu paling terkenal karena mereka sangat berani bisa masuk dapatkan informasi dari lapangan dan kemudian menyuarakannya. Nggak peduli apakah ini ya nanti dianggap merugikan sebelah pihak atau tidak. Dan waktu itu mereka bahkan sempat harus pindah ke Jakarta supaya bisa terus melakukan itu. Jadi redaksinya itu pindah ke Jakarta, tapi wartawannya tetap melakukan liputan di Aceh. Nah, jadi memang kita nggak bisa juga langsung menyatakan misalnya jurnalis mereka ini nggak bisa menjaga netralitas, karena suasana konflik itu kan memang situasi yang sulit. Kita tahu banyak jurnalis yang juga merasa terancam pada waktu itu untuk membuat pemberitaan. Nah, juga waktu itu banyak LSM bikin media-media. Kalau misalnya mau baca tentang jurnalis itu, baca buku Rindu Tanpa Perang. Ya, buku Rindu Tanpa Perang itu isinya bagaimana wartawan saat itu meliput konflik. Udah. Jadi kayak tadi dibilang ada Aceh Kita, kemudian ada beberapa media lainnya. Mereka salah satu Aceh Kita itu Dandi di sono yang kita nonton film yang malam. Pernah di Aceh Kita. Dan Dandi itu sempat dianggap Jawa Muta. Ya gitu lah, di Jawa tapi dia membela Aceh. Nah, di Aceh Kita aja, di majalahnya ada beberapa majalah masih di Aji itu, wartawan itu nggak tulis nama langsung, tulisnya ada AK-47 sebagai simbol-simbol, kemudian ada M16 itu untuk merahasiakan identitas wartawan. Jadi segitunya saat itu peristiwa konflik di Aceh, kondisi jurnalis di Aceh. Nah, terkait buku-buku sejarah, banyak memang buku-buku yang menuliskan bagaimana peristiwa yang terjadi di masa konflik, dan juga ada banyak analisis yang dibuat tentang itu. Tapi ini mungkin bisa ditemukan oleh orang-orang yang memang khusus punya perhatian terhadap itu. Jadi orang yang memang mencari buku-buku itu. Tapi bagaimana dengan pendidikan untuk publik secara umum? Bagaimana dengan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah? Nah, ini yang masih belum
tersentuh sampai sekarang. Karena bentar lagi maghrib kita padai. Tapi untuk melengkapi diskusi ini mungkin nanti malam kita bisa memperkaya lagi sambil nonton film. Kapan atau sesuai dengan waktu selesai salat isya karena kantor kita berdekatan dengan masjid. Nanti kita putar film, tapi orang lagi salat selesai itu baru kita putar film nanti malam. Nah ini jam tinggal kawan-kawan masih bisa mandi, masih bisa berdandan.